Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatus Zahra, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, nomor presensi 15 dan dengan nomor pokok mahasiswa 212308384. Untuk memenuhi tugas pembelajaran mandiri pada mata kuliah kependudukan dan lingkungan hidup, di sini saya membuat video tentang proses atau cara penanaman pohon. Hal yang perlu saya siapkan di sini adalah yang pertama tanah, yang kedua pupuk, yang ketiga air, yang keempat bibit, yang kelima media tanam. Media tanam yang saya gunakan di sini adalah media tanah pekarangan langsung. Nah, untuk langkah pertama kita siapkan tanah. Tanah merupakan bagian terpenting dari kehidupan. Dengan adanya tanah, tumbuhan sebagai produsen dapat tumbuh dengan baik. Tanah yang subur adalah tanah yang gembur dan memiliki daya serap yang tinggi, serta tanah yang banyak ditinggali oleh organisme tanah. Organisme tanah ini dapat berupa cacing tanah, rayap, semut, dan beberapa jenis bakteri. Selanjutnya, kita siapkan pupuk. Manfaat pupuk ini adalah untuk metabolisme tanah melalui kandungan kalium yang memberikan energi pada tanaman, mulai dari batang hingga nantinya menghasilkan buah atau bunga. Untuk membantu respirasi dan pembelahan sel. Dengan bantuan kandungan fosfor, tidak hanya membantu respirasi dan pembelahan sel, kualitas tanaman juga akan meningkat. Pembentukan enzim dan vitamin pupuk ini akan merangsang modulasi untuk membentuk klorofil dan zat hijau daun untuk membentuk dinding sel tanaman yang akan meminimalkan tanaman dari serangan jamur serta merangsang pertumbuhan akar dan daun tanaman. Hal yang perlu kita siapkan selanjutnya adalah air. Air juga merupakan unsur lingkungan hidup yang paling penting bagi kehidupan. Air adalah hal utama penyusun sel tanaman. Sebanyak 85-90% dari bobot segar sel-sel dan jaringan tanaman adalah air. Selain itu, air juga memiliki peran penting dalam menjaga suhu tanaman, melakukan proses fotosintesis dan respirasi, menjadi media untuk reaksi-reaksi biokimia, serta penyerapan mineral dari dalam tanah. Setelah itu, yang saya siapkan di sini adalah bibit tanaman. Nah, bibit tanaman yang saya gunakan di sini adalah bibit terong asam atau dengan nama lain terong dayak. Biasanya, terong asam ini akan berbuah sekitar 2-3 bulan loh. Dan selanjutnya yaitu media tanam. Media tanam yang saya gunakan adalah media tanah pekarangan rumah langsung. Untuk langkah pertama, kita masukkan akar tanaman ke dalam tanah yang sudah kita gali. Seperti ini ya. Setelah itu, kita tutupi galian tersebut dengan tanah lagi, agar tanaman dapat berdiri dengan kokoh dan tidak mudah roboh. Lakukan secara berulang sampai tanaman berdiri dengan kokoh. Setelah langkah pertama kita lakukan dan hasilnya seperti ini, lalu langkah kedua kita taburi dengan pupuk. Taburilah pupuk dengan secukupnya, karena sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Setelah menaburkan pupuk, langkah selanjutnya ialah menyiram tanaman supaya pupuk dapat meresap ke akar. Ingat, siramlah tanaman dengan secukupnya, karena sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Dan proses penanaman sudah selesai. Oh ya teman-teman, ada yang lebih penting nih, yaitu udara. Udara merupakan media kehidupan makhluk hidup yang paling penting.
makhluk hidup memerlukan udara untuk metabolisme tubuh. Hewan dan tumbuhan memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Tumbuhan memerlukan karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Tepisan udara juga sangat berguna bagi manusia, antara lain sebagai media komunikasi secara langsung maupun melalui alat. Dan itulah penjelasan dan proses penanaman dari saya. Semoga sedikit banyaknya ada pelajaran yang bisa kita ambil dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video tugas ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.